duduk sambil-sambilan. Dan hasilnya pun berlain. Makanya sahabat Rasulullah itu kan waktu Jibril datang menemui Nabi, nang kayak apa keadaan Jibril? Jibril itu duduk di hadapan Rasulullah, itu menyandarkan lintuhut ke lintuhut. Ini adab. Jadi amunnya hendak menuntut ilmu, bujur-bujur mengaji, dan supaya hasilnya ini baik dan hasilnya ini bermanfaat, duduk sampuk akan lintuhut. Ibarat menuang dan yang kini lah. Ini gelas sebuting, sampuk gelas, teisi kada, teisi, andap gelas di puncul sana, ulun simbur, mau termasuk lah. Palingan tak ada cipratannya, termasuk kada. Dan itu yang ulun rasakan dahulu, pernah waktu mengaji lawan perguruan. Mengaji kitab nih, belajar membaca kitab supaya talakas bisa. Jadi mendatangi ke rumah perguruan. Datang ke rumah perguruan itu oleh membawa kawan. Soalnya amunnya membawa kawan ini apa? Pikiran kita terbagi. Jadi berduaan aja lawan sidin. Jadi imbah berduaan lawan sidin, ujar sidin baca. Kitab ulun lawan kitab perguruan itu tersampuk. Jadi kitab sidin di atas, kitab ulun di bawah sini. Jadi baca ujar sidin ulun baca, salah ujar sidin inggih, bujurakan. Dan alhamdulillah tak dahulu bisa pada kekawanan. Tak dahulu bisa keberataan, cuma tak dahulu. Nah ini hasilnya lain. Nah itu kan isyarat Jibril datang menghadap Rasulullah itu rukbataihi ila rukbatin Nabi. Dua lutut Jibril disampuk akan lawan lutut Rasulullah. Dan barang siapa memandang kepada Ka'bah itu adalah ibadah. Kita yang kada kawa bang misalnya belum sampai cukup duitnya, hendak melihat Ka'bah langsung tempel gambar Ka'bah di rumah, DP-nya barang dulu. Ya kalau kita itihi di situ, karena buka TV ada orang memberita haji di hati supaya mengeriau, karena memandang kepada Ka'bah itu ibadah. Wan nadharu fil mushaf ibadah, dan memandang kepada mushaf itu juga ibadah. Kita biar hafal surah Yasin. Hafal surah Yasin nih, jangan sampai kada buku. Kalau pina mati lampu. Kita ini hafal dimuntung. Mbak mati lampu tak diam sama solaan. Kenapa jadi kita rupanya sekampungan apal dimuntung. Nah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nadharan. Sepaling afdal amal umatku itu membaca Al-Qur'an dengan memandang. Tingkuti Qur'annya, tingkuti yakinnya. Supaya apa? Supaya pahala membaca dapat, pahala memandang dapat, dua-duanya dapat. Dijulungi orang Yasin, julung kesan kekanakan aja jalan. Anyar Yasin itu kan hafal dimuntung banget. Nongki apa punya hafal Quran ini bisa mengaku surga ampuninya. Hanya hafal Yasin. Nah sebisa mungkin kita mengikuti mushaf, karena ujar Nabi memandang kepada mushaf itu adalah ibadah. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu,
"Lau lam yakun li huduri majlisil ilmi manfa'atun siwa an-nazar ila wajhil 'alimi lakana al-wajibu 'ala al-'aqili ay yarghaba fihi." Andai, ujar al-Imam Al-Faqih Abu Laith, andai hadir ke majelis ilmu kita kada dapat apa-apa, ilmunya kada dapat, teguring tadi, ilmunya kada dapat, nasi bungkus kada dapat, teguring tadi, ilmu kada dapat, nasi bungkus kada dapat, minyak harum kada dapat, orang berbagi 100 orang kada dapat, cuman inya sawat terpandang wajah orang alim atau anak keturunan Nabi tadi, itu sudah cukup, ujar ulama, inya sudah mendapatkan kebaikan. Nah artinya nih, sepungul-pungul kita asal pemodal hakun duduk berhadapannya dapat sudah kebaikan. Nah, hadis Rasulullah ini supaya memberikan kita semangat, ranjaki hadir ke majelis ilmu, ranjaki duduk berkumpul dengan ahli ilmu, karena di dalam jasad kita ini ruh kita yang harus diberi makan. Nah, diberi makan ruh kita ini kada kawa diberi makan nasi kuning sakit parutnya, lain makanan ya, makanan ruh kita ya hadir di majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh, berzikir, baca Quran, itu makanan roh kita. Jangan sampai kada dimakan nih. Punya roh ini kada dimakan nih, pusang biar kada berduit pusang. Pusang. Iyan kada makan seharian nang kepak. Berpikir kada kawa, hendak begawi lintuk, berjalan menggetar. Kenapa? Karena ada bagian di dalam jasad kita ini kada diberi makan, ya ruh kita tadi. Nah makanya roh kita minimal 3 kali dalam seminggu, itu paling kurang 3 kali dalam seminggu. Kada 3 kali sehari, omong 3 kali sehari pian kada begawian lagi. 3 kali seminggu aja. Sisihkan waktu, jangan amunnya. Bakurinlah. Pokoknya malam Minggu di Bani Isa, malam Rabu Masjid Jami di mana? Di Selasa di Kuba, datangi di Kuba. Malam mana di Masjid Jami, datangi di Masjid Jami. Sisihkan waktu, jangan amunnya. Amunnya sempat bisa aja, amunnya hadir, ya ada hadir tadi. Nah, sisihkan gasan apa supaya kita ini jasad kita sehat, akal kita sehat, roh kita hidup sempurna, pian hidup tenang, hidup pikiran tenang, hati tenang. Kenapa? Seberataan sudah kita penuhi kebutuhannya. Faqala, dan di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara aliman faka'annama zarani." Barang siapa menziarahi, mengelangi orang alim, maka seakan-akan dia mengelangiku. Kenapa? Karena orang alim itu adalah orang-orang yang mewarisi Rasulullah dari nisbah ilmunya. Kalau para habaib ini orang-orang yang mewarisi Rasulullah di darahnya. Lebih istimewa lagi, sudah habib alim pula. Nah ini kita datangi nih. Karena dengan menziarahi, mendatangi mereka itu sama seakan-akan ujar Nabi menziarahiku, di antara keistimewaannya.
Nah kita ini sudah ziarah ke makam Nabi kada kawa, hendak berumrah kada cukup duit ada cuman kurangnya banyak. Dalam tangan orang ziarah barang jangan sampai kada. Nah, ziarah yang hidup bagus, ziarah yang sudah meninggal dunia bagus. Tapi, nah ini kita nih rencang. Ini ujar Habib Umar bin Hafiz, ujar Habib Umar, menziarahi wali, menziarahi orang alim yang masih hidup itu lebih afdal daripada menziarahi yang sudah meninggal dunia. Kita tak penting. Sidin masih hidup kada tahu-tahu muka. Imbah sudah sidin meninggal dunia hanyar bergerombongan. Datang kita ziarahan belajar, sekampungan datang. Sidin hidup rumah dihiga mantari nasi sepiring kada suah. Imbah sudah sidin meninggal dunia, aku tuh kehadiran sidin ke penjara. Sudah meninggal. Hidup kada tahu-tahu. Paham Majar Habib Umar bin Hafiz ujar sidin ma'elami yang hidup itu lebih afdal, walinya kah, orang alimnya kah, habibnya kah, itu lebih afdal yang hidup. Kenapa? Karena ma'elami wali yang masih hidup, ulama yang masih hidup, habaib yang masih hidup, itu kita satu bisa memandang, dapat pahala memandang, dan kita bisa dipandang sidin. Ini namanya nazrah. Nazrah ini untung hidup menjadi pandang sidin. Untung hidup biar banyak duit, untung. Nah ini di akhirat. Di akhirat yang pernah dinazrah sidin di dunia, di akhirat itu diingatakan sidin. Nah, wali itu kan duduk. Wali itu ma'awasi mana yang pernah menyambung baelang menyambung silaturahim kepadaku, ujar sidin. Mana yang pernah baelang, mana yang pernah berbuat baik lawan aku, ujar sidin. Itu kena diitihi sidin. Ada yang kada selamat, nah diangkat, ditarik sidin. Ini syafaat orang alim, syafaat aulia Allah itu ada di hari kiamat. Dapatnya dari mana? Dari nazrah. Kita pernah dipandang sidin. Makanya dahulu itu orang-orang tua kita dahulu itu ketujuh membawai anaknya beelang ke wadah tuan-tuan guru. Guru, nah ini anak ulun doakan. Nah ini anak ulun alhamdulillah sekolah di pondok pesantren Darussalam, minta doakan. Di bawah sidin keliling 40 wali Allah, 40 ulama, asing-asingnya menjapai di kepala mendoakan alim. Ini kada anak dari lahir sampai lulus sekolah, kepalanya kada pernah dijapai oleh orang alim, kada pernah minta doakan lawan orang alim atau lawan wali Allah. Nah ini karena gananya bujur alim juga, cuman alim betak. Kada jadi napa-napa. Nah maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amunnya kita ada waktu ziarah. Kemana di sini guru yang tua masih hidup, Guru Syukri Unus masih hidup. Siapa lagi di Higa Jembatan Terumah Sidin, Abuya di Martapura tuh. Guru Danau masih hidup, cuman kejauhan pengbian ke sana. Yang di Higa aja dulu masih hidup. Nah, hanyar setelah itu menziarahi yang sudah meninggal dunia. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Dan barang siapa musafahah dengan orang alim, maka seakan-akan dia musafahah denganku.
Musafahah ini bersalaman tapi nih musafahah ada cara-caranya. Itu di antara hadis musalsal bil awwaliyah, hadis musafahah. Jadi ujar Nabi, man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamati dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah bersalaman denganku, lalu bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, bersambung sampai hari kiamat, dakhalal jannah, masuk surga. Ada yang surah musafahah yang di sini? Belum kali ini. Yang sudah kan? Belum. Nah, kena bahasa. Minta di wadah guru syukur itu ada hadis musafahah ini. Ini namanya musafahah. Nang kaya ini namanya musyabakah. Ujar Nabi, man syabakani aw syabaka man syabakani ila yaumil qiyamati dakhalal jannah. Barang siapa musyabakah denganku, bersampuk, bergampir tangannya denganku seperti ini, atau musyabakah dengan orang yang pernah musyabakah denganku, bersambung sampai ke hari kiamat, dakhalal jannah, masuk surga, tapi harus sembahyang. Jangan bermodal bersalaman imbah atau pensiun sampai mati. Tapi syaratnya harus takwa. Nah ini, kalau musafahah nang kayak ini, kalau musyabakah nang kayak ini, ini ada ijazahnya. Anda kahman ijazah masuk surga man. Anda sembahyang 5 waktu sampai mati. Ya, sembahyang apaan? Nah ini juga sebisa mungkin kita, kalau ada tuan guru, ada orang alim, ada habaib keturunan Nabi, kalau kita bisa bersalaman lawan sidin. Anum kah sidin, Tuhan kah anak cucu Nabi tadi bersalaman. Kenapa? Karena ini lain masalah anum lawan masalah Tuhan, tapi masalah darah sidin tak tinggi pada kita. Kita ini kan darah, kita darah kotornya ipak di awak. Amunya darahnya ibarat orang Jawa tuh darahnya itu keramat, darah keramat tubuhnya itu. Biar anum bersalaman lawan sidin. Wa man jalasa aliman, dan barang siapa mujalasah ini rancak duduk bersama orang alim, faka'annama jalasani, maka seakan-akan dia duduk bersamaku. Mujalasah ini kata duduk biasa, tapi yang dimaksud mujalasah itu di mana ada guru, di mana ada ulama, di mana ada aulia, umpat duduk di situ. Kadang kau mendengar anu datang dari anu diusahinya kesana, kasihan dia pang tuan guru diusahi. Mendengar ada habib datang dari sini dikapunginya kesana. Nah ini namanya mujalasah. Barang siapa senang duduk bersama dengan orang alim, faka'annama jalasani, maka seakan-akan dia duduk bersamaku. Wa man jalasani fid dunya ajlasahu Allahu ma'i yaumal qiyamati fil jannah. Dan barang siapa duduk bersamaku di dunia, maka Allah akan mendudukkannya bersamaku di akhirat di dalam surga. Artinya masuk surga lawan bersama dengan Rasulullah SAW dan duduk berdampingan bersama Rasulullah. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan saudara taat.
Wa yuqalu thalathatun minan naumi yubghiduha Allah Ta'ala. Nah, usahakan di majelis ilmu itu jangan guring. Jangan guring. Nah, ya tak guring bangun. Jangan guring. Amunnya tak guring itu wajar-wajar aja. Tak guring. Tak guring ini kan artinya kada sengaja padahal. Namunnya guring itu adalah bakorina membawa bantal, membawa keguling. Nah ini, ujar ulama 3 macam tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa thalathatun min ad-dhahki yubghiduha Allah. Dan ada 3 macam tertawa yang kada diketujui Allah. Jadi 3 macam guring yang kada diketujui, yang kada bagus. Jadi guring di 3 macam ini kada bagus. Amunnya ujar bahasa orang bahari pamali. Mbak dicari kitabnya pamali itu hukumnya apa kagida saat ini. Hukum pamali tadi. Yang pertama, an-naumu 'inda majlisil dzikri. Guring di majelis zikir. Di majelis zikir guring. Nah, ini termasuk guring yang kada disukai Allah Ta'ala. Yang guring kada bagus. Artinya orang yang guring di majelis zikir itu kadang mendapatkan kebaikan daripada zikir orang-orang yang hadir itu. Wan naumu ba'da salatil fajri, yang kedua, guring setelah salat fajar. Guring imbah subuh. Itu hukumnya makruh. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, guring imbah subuh itu mewarisi fakir. Karena mau penduitan, karena mau berduit. Ujar orang bahari rezekinya dipatok ayam. Karena rezeki dipatok ayam ini kan bahasa orang bahari. Ternyata ada hadisnya. Hadisnya itu ada. Di dalam riwayat itu menyebutkan bahwasanya rezeki kita manusia ini dibagikan di waktu subuh. Baisukan tenang. Itu malaikat membagikan rezeki kita guring. Nah, di sini yang disebut rezeki dipatok ayam kada mau berduit. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi imbah subuh sampai terbit matahari. Jam berapa terbit matahari di wadah kita? Jam 7. Jam berapa? Nah, khilaf ulama Sungai Jingah. Setengah 7. Nah, kita madani ini saban subuh ada tarus di masalah. Subuh kita jam berapa dulu? Jam 5 kurang 13. Kurang 5 menit. Jam 5 kurang 5 menit. Tarik sejam setengah, majukan sejam setengah. Berarti jam 6:15 itu habis waktu subuh. Anyar habis waktu jam 6 lewat 5. Jam 6 lewat 5 itu habis dah waktu subuh. Nah, dari kita tuntung sembahyang subuh sampai habis waktu isyraq. Isyraq pulang nih. Isyraq kita apabila? Nah, iya. Jam 6:15 atau jam 6:20 itu waktu isyraq.
itu waktu makruh guring. Selain pada waktu subuh, itu adalah waktu dibagikannya rezeki. Di waktu subuh itu juga setelah sholat subuh sampai isyraq, itu waktu timbulnya dua tanduk syaitan. Timbulnya dua tanduk syaitan. Nah, jadi kada boleh guring kita di situ. Nah, yang paling bagus itu menghantar guring jam 9. Jam 9 pagi itu guring. Nah, cuman jangan sampai asar. Juhur pulang yang kan pada tinggal tadi. Nah, tetap kada bagus. Aku guring jam 9 jam. Bagus seperti itu, tapi sampai asar maka jadi bagus. Kemudian wa qabla al-isya'il akhirah, dan sebelum isya yang terakhir. Antara maghrib dan isya itu waktu yang kada baik untuk guring. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, guring habis asar. Lawan guring antara maghrib lawan isya ini mewarisi penyakit pikun. Nah, kalau pikun pian lali ada peringatan. Ada peringatan. Makanya ada orang yang guring limbah asar atau guring limbah maghrib terbangun mendengar azan. Itu dikiranya azan subuh. Makanya jam subuh bangun, subuh sudah hari, padahal hanya isya. Nah, kenapa? Itu sudah efek yang kita dapatkan bahwa guring habis asar, guring antara maghrib isya itu mewaris pikun pada peringatan. Nah, jadi 3 guring inilah. Satu, guring di majelis zikir. Yang kedua, guring waktu betul. Guring subuh. Yang ketiga, guring di waktu isyraq. Yang keempat, guring di waktu subuh. Yang kelima, guring di waktu isyraq. Pina pada tapi konek lagi nih. Satu tadi guring majelis zikir. Kedua guring subuh. Ketiga antara maghrib lawan isya. Dari asar itu maghrib isya ini mewarisi penyakit pikun kada tapi peringatan. Wadhahu khalfal janazah. Adapun 3 tertawa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, tertawa di belakang jenazah. Ini orang meninggal lagi mau usung jenazah. Orang la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil mengangkat tadi. Ini ada tertawaan. Ajarnya lupa pulang buntut kau tadi tu. Orang membawa mayat ini memandirakan buntut. Nah, jadi ini makruh. Tertawa di belakang jenazah itu makruh, dan tertawanya itu termasuk tertawa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang bahayanya, kalau di dalam kitab lain itu menyebutkan orang yang tertawa ketika mengurus jenazah, orang yang tertawa ketika mengusung jenazah, orang yang tertawa ketika memasukkan jenazah ke liang lahat, ini diantara dan pertanda hati orang itu sudah mati. Hatinya itu mati sudah. Kan seharusnya melihat orang yang meninggal ini dijadikan pembelajaran renungan bahwa suatu hari bujur awak kita masih gagah, bujur kulit kita masih kencang,
tapi kancang kada salawasan, gagah kada seumuran. Suatu hari kita bisa hari ini kita mengusung, esok hari bisa kita yang diusung. Nah, seharusnya kan hati orang yang hidup itu menjadikan jenazah itu sebagai renungan pembelajaran, nah, supaya kita tambah rajin beribadah. Ini kata melihat jenazah ketawaan sambil menghadang orang menabuk sambil menghadang itulah orang menabuk kubur. Sawat aja lagi main dong dihiga, kita buntung makan dulu kuburnya. Nah, ini ujar ulama di antara tanda hati orang itu mati. Wadhahku fi majlisil ilmi, dan tatawaan di majlis zikir, termasuk kita yang berarwah, kita mahawul gitu. Amunnya kawa kita seberataan dalam keadaan khidmat, dalam keadaan khusyuk. Jangan di dalam bayasinan, di dalam berzikiran, di luar ketawaan. Ini dua di antara dan pertanda hati kita sudah mati. Wadhahku indal maqabir, dan tertawa di samping pekuburan. Tiga kubur ketawaan. Kalau tidak ditawai balik oleh orang yang di dalam kubur, ketawa aja kita kada boleh, apalagi mabuk di tiga kubur, apalagi main duit di tiga kubur, apalagi berorkesan di tiga pekuburan. Guring aja kada boleh, kata tahu aja kada boleh. Ini banyak sudah. Ada yang berorkesannya ini di alkam kuburan. Yang hadir duduk di atas atap orang yang meninggalkan. Ini dudukinya haram. Dijajaknya. Ini ada di Jawa itu. Ada lagi, ini ada di Jawa, tapi di kampung para ulun itu. Di atas pekuburan minum di atas kubur. Ya kalah, ya minum aja sudah berani, ini kada. Yang di dalam ini tawarinya. Ulun serongan yang mendengar. Itu minum kada tuh, minum. Ulang aku kemana itu kalau dah? Anak minum ulang doropakan datuai. Ada. Ini di antara ciri tanda hati orang sudah mati dan kayak itu. Tertawa di samping pekuburan. Kalau adabnya dan ketika kita berada di kubur, makanya Rasulullah itu ketika ketika Rasulullah itu mendatangi pekuburan dan ziarahi orang yang sudah meninggal dunia, waktu masuk ke dalam pekuburan itu Rasulullah mengucapkan salam. Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin. Kenapa Rasulullah itu mengajari kita supaya mengucapkan salam? Bukankah yang ada ini orang yang sudah meninggalan sabarataan? Bujur. Yang di alam kubur, yang sudah berkubur itu sudah meninggal.
tapi orang yang sudah meninggal itu masih bisa mendengar apa yang dikeluhi oleh orang yang hidup. Bahkan dalam riwayat itu setiap malam Kamis, kuitan kita yang sudah meninggal dunia itu diberitahu oleh malaikat tentang gawian amalan perbuatan anak cucunya yang masih hidup. Kepada ini, apabila yang sampai kepada mereka ini adalah amalan-amalan yang baik, imung kuitan di dalam kubur. Oh, ujar anak siapa? Anak ulun wahai malaikat. Siapa nama anak pian? Anak ulun namanya Muhammad Madani. Alhamdulillah, ujar malaikat, saban malam minggu kau majelis terus. Imung kuitan di dalam kubur. Subuh sembahyang terus, zuhur sembahyang terus, asar sembahyang terus. Ini terus nih apa maksudnya? Akan dulu ujar itu apa dia maksudnya terus nih? Nah, soalnya imbah ditakunin maghrib sembahyang terusnya kan itu. Berarti maghrib itu sembahyang membujuran. Dimungkuitan apabila yang sampai beritanya itu amal-amal baik daripada anak keturunannya yang masih hidup. Tapi apabila ditanya oleh orang tua kita yang sudah meninggal dunia, diperlihatkan kepada mereka tentang amal perbuatan kita yang masih hidup, amal yang sampai berita yang didengar ini kada baik, sedih kuitan di dalam kubur, menangis kuitan di dalam kubur, sampai mendoakan yang masih hidup. Ada simpanlah kita. Seharusnya kan kita yang hidup nih mendoakan yang sudah, nah yang sudah meninggal, asal jangan mendoakan orang meninggal, itu kada boleh. Amun yang mendoakan orang yang sudah meninggal itu boleh macam ini. Tapi amun yang mendoakan orang meninggal ini kada boleh. Ya Allah. Seharusnya kita yang mendoakan ini kada. Kuitan kita yang mendoakan kita, ya Allah berikan petunjuk, ya Allah berikan kesadaran, berikan hidayah, kada sumpanlah kita. Nah maka ketika kita berada di samping kubur, ada adab-adab yang harus kita jaga. Di antaranya satu, ucapkan salam. Kenapa? Karena yang di dalam itu mendengar. Dan yang kedua, kirimkan Fatihah 4 amunnya kita kada kawa membaca Yasin. Ini ada. Boleh ajar orang membaca Quran di kubur. Boleh aja orang membaca Quran di kubur. Kada boleh. Nah, kenapa jadi kada boleh? Ada kada yang kada boleh? Belum dapat takut lah. Baru dia membaca Quran di kubur itu boleh kada orang membaca Quran di kubur? Boleh. Orang membaca Quran di kubur itu haram. Mati orang. Sama orang membaca Yasin di kubur kan? Ada boleh? Haram. Mengirimkan pahala bacaan dan membacanya di samping kubur. Kita biasanya 3 hari berapa? Nah 3 hari itu boleh. Boleh. Karena ulun dengar ada sebagian orang yang mengharamkan. Yang mengharamkan ada boleh membaca Al-Quran itu di kubur itu haram. Ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu boleh membaca Al-Quran di samping kubur.
khususnya orang yang hanya meninggal dunia. Nah, ini boleh. Yang penting tempat yang ada di sekitar situ ada penajis. Kalau misalnya di higa kubur itu ada kandang ayam, ayam daerah di situ, ayam guling di situ, makan di situ juga. Jadi kotoran tai-tai ayam ini banyak di situ, itu yang pada boleh. Kalau di situ baik, bersih, suci, apalagi di apa? Di tikari, ini boleh. Maka ketika kita ziarah kubur, perhatikan adab apa yang harus kita jauhi, dan jauhi jangan sampai kita tertawa di samping pekuburan. Kenapa? Karena itu di antara pertanda hati kita sudah mati, dan tertawanya itu termasuk tertawa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, dan kita tutup dengan sholawat 3 kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Yang garing mudah-mudahan sehat, yang berisi hutang mudah-mudahan lekas lunas, dan mudah-mudahan yang hatinya masih tertutup Allah Ta'ala bukakan dengan berkat membaca Fatihah, Al-Ikhlas, dan salawat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.